Dan satu lagi penglihatan batin saya ya Mbak. Entah kenapa dengan Mbak Vita ya. Saya ngerasa kamu ada bakat disimpan orang loh. Hah? Ya, tidak jujur dan tidak akan ketahuan juga. Disimpan orang tuh maksudnya jadi perempuan simpanan. Ada seseorang yang naksir sama si Mbak Vita di sini. Tapi dia sudah berkeluarga, tapi Mbak Vita ragu. Aduh, iya nggak ya? Iya nggak ya? Iya. Hah? Betul? Jawab ya atau tidak dengan keras. Iya. Ya. Iya. Nah itu dia. Seru juga. Wah, kok bisa kelihatan, bisa terasa. Apa yang terjadi dan siapa sebenarnya laki-laki itu? Saya ngelihat laki-laki ini, tapi please ya jangan gunain pelet-peletan untuk si laki-laki yang udah punya ini ya, yang udah berantakan itu. Nah, kami mohon supaya Mbak Vitanya bisa kontrol hawanya dan hawa nafsunya. Dia kan sebenarnya support kamu juga kan dalam bidang uang. Iya. Bantu keuangan kamu. Enak ya? Gak capek-capek deh. Iya. Gak perlu kerja keras dapat uang begitu ya. Dapat uang, dapat enak ya kan? Saya butuh api di sini. Oke. Tapi kamu tahu kalau laki-laki itu sebenarnya berharap lebih dari kamu. Iya. Artinya nggak cuma ngasih uang aja gitu, ngebantu kamu secara ekonomi, tapi dia berharap sesuatu dari kamu tahu. Tahu. Dan kamu tahu kalau dia sudah berkeluarga. Dan kamu rela memberikan apa yang dia mau meskipun dia sudah punya keluarga. Enggak. Jujur. Iya. Mbak, nggak takut ya nanti nggak dinikahin? Ya konsekuensi sih itu ya. Ada hubungan dengan batu yang tadi nggak, Roy? Apa yang dia lakukan ini? Apakah ada hubungan yang tadi dengan itu? Tidak. Mbak, saya lagi lihat lagi nih satu nih Mbak Vita. Saya melihat celana seorang perempuan. Punya siapa tuh? Atau berhubungan dengan alat sensitivitas wanita. Tetapi dicelup di dalam air makanannya. Hah? Maksudnya Ini sedikit. Entah itu celana, entah itu bulu. Itu dicampurkan ke dalam. Pernah kan? pernah nggak melakukan hal seperti itu? You're lying. Are you sure? Yakin, Mbak? Yakin? Mengambil Kayak semacam gini loh, ini kan ada masakan, jadi ditaburin aja. Terus semoga dia suka sama saya gitu. Emang untuk bisa ya kayak laki-laki gitu ya, itu? Ko? Iya. Emang berarti bisa kayak semacam gitu? kayak pelet dong? Untuk Pak Muni ya, saya kasih gambaran. Contohnya public hair, you know? Got my point, right? Iya. Kedua adalah ya dia celupin tangan. Ada sesuatu lah yang dia buat untuk makanan sebenarnya, untuk khusus untuk si laki-laki yang ini. Oke, pernah nggak kamu berhubungan dengan alat sensitivitas atau organ sensitif wanita? Entah itu pakaian dalam, entah itu bulu-bulu yang ada di sekitar itu dicampur ke dalam makanan dan makanan itu diberikan kepada laki-laki yang selama ini mungkin dekat dengan Anda. Nggak pernah sama sekali. Oke. Jangan sampai deh, soal saya ngelihat penglihatan itu di kepala saya. Artinya sudah terjadi atau belum terjadi. Itu efeknya apa, Roy? Apa Efeknya, sebenarnya jujur ya, dampaknya? Kita tuh bikin kotor orang gitu jadinya. Ya kan? Kalau kita kasih kobokan kemudian itu juga efeknya orang itu kasihan, jorok gitu, jadi nggak higienis gitu. Oke. Terus Tapi nggak akan ada logika. efek cowok laki-lakinya jadi Kepelet, Kepelet, jadi suka, jadi jadi ngikut, nempel itu gitu. ada gitunya. Itu pasti sih, ada Oh, iya. sugesti ke arah sana. Jika ilmu yang tadinya bukan ilmu, cuma dipercaya terus kekuatan makin lama makin jadi dan makin bisa Wah. ini.
Serem juga ya. Ngeri ya. Jangan malah dicoba ya. Mbaknya Enggak. suka yang cowok yang gede-gede ya badannya. Iya. Itu yang saya lihat loh. Jadi saya ngelihat dalam penglihatan batin saya, kamu tuh ke apa tuh bahasanya? Kegelingsengan gitu loh. Dan saya ngelihat tipikal gede-gede dan orang luar kah juga sempat ada kah? Enggak. Kau berhubungan dengan orang dari luar Enggak, negeri enggak ada. gitu? Enggak ada. Nggak ada ya, Enggak ada. nggak dekat. Tapi ini yang gede-gede gini carinya di mana sih? Saya heran. Kan kamu juga cuma jualan nasi goreng, berarti at least harus nungguin di satu Iya. tempat doang dong. Untuk ketemu. Logikanya. Ih, jangan salah Jangan salah ya, kok. ada ya. Orang nasi goreng jual-jual nanti kan banyak cowok yang lapar datang. Oh iya. Ting ya. Kasih. Ini yang dilihat Roy, bisa saja sudah terjadi atau akan terjadi. Nah, kamu dengan dikasih tahu seperti ini, kamu merasa sudah pernah melakukan apa yang disampaikan kah? Belum. Belum. Belum pernah. Tapi ini bisa jadi warning sebenarnya, jadi peringatan. Mungkin kalau batu itu atau jimat itu diteruskan, bisa aja terjadi yang seperti itu. Jangan sampai. Oke. Tadi kamu bilang ada laki-laki yang menopang dan membantu kamu secara perekonomian, betul? Iya. Ada. Subsidi ya. Ada passive income enak banget ya. Ya. Masa capek-capek kerja. Tapi nasi gorengnya harus dilanjutin. Kamu jadi capek masak, dapat subsidi gratis. Oh, jadi males ya? Karena ada laki-laki itu yang membantu ya? Oke. Laki-laki itu dapat apa ya? Dapat enak. Enak apa maksudnya? Karena Mbak Vita ya, Iya. itu memang terlihat tenang, tapi buas di sampai kayak naik ke plafon gitu. Oh iya? Sampai Kayak di film-film itu dong ya? Apa yang kamu kasih buat laki-laki itu sebenarnya? Perasaan, cinta, kasih sayang, Ya perasaan, cinta dan kasih sayang. Cinta. tulus. Asik. Tulus. Dan yang kamu Namanya dapat siapa? hanya uang atau perasaan cinta yang tulus juga seperti yang kamu kasih? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu tulus apa enggaknya, aku kurang tahu. Nggak tahu tulus apa enggaknya. Tapi kamu berharap sebenarnya itu ada ketulusan. Iya. Aku Oke. berharap. Menurut kamu kalau sudah berkeluarga, mungkin nggak memberikan perasaan yang tulus seperti yang kamu punya ke dia? Enggak. Nggak mungkin. Oke. Ya. Masih mau diterusin? Jujur. Iya. Karena memang sekarang pun kita sudah agak menjauh. Hubungannya sudah agak menjauh. Kenapa? Ya karena dia lebih memilih yang Istrinya? Yang di rumah? iya. Itu pasti ada niatan untuk balikin supaya balikin ke kamu dong daripada ke istri yang pertama. Dalam hati, aduh kok dia balik ke istri yang pertama ya, saya harus ngelakuin sesuatu dong. Nggak ada pikiran seperti itu. Bagus. Jangan bilang nggak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada. Iya, mudah-mudahan Jangan sampai nggak ada. ya. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau dia datang lagi, kamu terima? Jujur. Enggak. Si tinggi gede ini namanya siapa sih? Nanti disebut di TV nggak Gak apa-apa. apa-apa, nanti di mute aja. Di mute ya. Siapa? Gak mau sebut. Janganlah. Jangan. Nggak apa-apa, sebut aja. Mungkin Betul. biar orang juga Biar bisa bisa melihat kebaca. secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu? Siapa tahu ternyata kamu memang benar-benar punya masa depan dengan dia. Iya. Ternyata jodoh yang tertunda. Atau sebaliknya. Ternyata kamu cuma dimanfaatkan sampai seumur hidup. Siapa namanya? You. Kerja apa dia? Driver. Oke. Oke.
udah kalau memang jalannya dia pilih seperti itu ya bagaimana ya. Kita bertiga cuma kasih saran dan pendapat. Nanti selebihnya kamu yang jalanin kehidupan kamu sendiri. Gede, maksudnya badannya. Saya kok ke distract ya? Karena dia nih jalan gue. Iya, dia tuh saya ngeliat banyak kejadian di belakang layar. Apa Roy? Apa yang kamu lihat? Aduh, saya takut saya malu memberitahu ini, tapi mudah-mudahan nggak disiarankan. Hotel. What? What? Iya. Benar. Hah? Udah lama punya hubungan dengan laki-laki ini? Lumayan. Setahun? Kurang. Hah? Kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Oke. Gawat. Itu karena makhluk ini yang dia pegang dalam jimatnya atau memang keinginan sendiri? Sebenarnya jujur ya, Mbak Vita itu keinginan sendiri, tapi saya nggak bisa nyalain dia karena dia tuh kesepian orangnya, nggak bisa bergaul dengan banyak orang ya kayak, bener gak? Jadi ketika ketemunya tok satu nih kayak misalnya, udah nih langsung. Soalnya dia bukan tipikal orang yang bisa kalau kita kan selalu fleksibel. Berubah terus. Nah, sementara Mbak Vita tuh terkungkung gitu. Jadinya menurut saya Begitu bukan ada salah dia sih ya. Iya, jadi begitu ada yang datang Iya. bantu secara perekonomian, bisa memudahkan dia nggak harus capek-capek bikin nasi goreng makanan lagi, dia terima. Iya. Nah, Bukan itu salah dia sebenarnya kalau dibilang saya nyalain dia 100% enggak loh. Karena dia juga sebenarnya korban juga. Dia dulu masa kecilnya kayak gimana, saya lihat masa kecilnya buruk dan suram. Terus udah gitu bukan tipikal orang yang bisa cerita dengan beberapa orang. Gak ada yang mau temenan yang best friend banget tuh gak ada gitu. Jadi ya nggak salah juga kalau misalnya ketemu ini. Mungkin saja ya kalau saya berpikir lebih positif dan lebih ini mungkin ada hikmahnya kamu ketemu supaya dijaga gitu. Mungkin ada nilai positifnya walaupun dikit. Unek-uneknya jadi keluar gitu ya. Iya, kasihan sih sebenarnya. Sedih nggak kembali ke keluarganya? Ada Ya, sedih. Ada sedihnya. Tapi mau kayak gimana kan Dia kita nggak bisa. nggak bisa itu kan Nggak bisa pertahanan Nggak bisa apa-apa karena emang bukan milik kamu sendiri, bukan orang milik mana kamu. sih. Jawa. Saya kok masih ngeliat ya pada saat hari ini pun di minggu ini pun masih ada WhatsAppan sih sebenarnya. Betul, masih ada kontak. Iya. Iya. Artinya sebenarnya masih ada rasa saling suka. Tapi berat ninggalin yang mana yang tua atau yang muda. Itu sih. Jadi dengan kata lain, maaf ya Mbak Vita. Mbak Vita ini adalah ya ganjelan dan ya kalau lagi ada masalah atau nggak ada istri di rumah, carilah Mbak Vita untuk memenuhi hasratnya gitu. Betul sekali. Jadi hanya seperti barang mainan. Ya, mungkin. Kasihan Rela. sih. Move on aja mbak. Iya. Masih banyak laki-laki kok. Masih muda, punya keahlian bikin makanan. Bener loh. Cantik. Cantik. Rela jadi barang mainan. Tapi karena punya keinginan dan punya mimpi bukan berarti akhirnya malah jimat yang ini udah diambil, cari jimat lagi. Udah gitu nanti digunakan untuk bisa pelet yang lain lagi. Enggak. Insya Allah enggak. Enggak ya? Enggak. Ada anak kan tadi bilangnya? Ada anak satu. Ya perjuangannya pasti nggak gampang. Jadi ibu buat anak-anaknya. Buat anak satu, suami? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Pasti nggak gampang menjadi ibu sekaligus menjadi bapak bagi anak. Iya. Terutama untuk bisa support secara ekonomi. Iya, betul sekali. Baik, terakhir dari Roy Kiyoshi adalah saya tadi melakukan mediumisasi dengan batu yang tadi agar bisa musnah di api. Dan kemudian tanpa disengaja dan tanpa ada yang tahu, munculnya ini di penonton karena ada rasa pemberontakan dari jin-jinnya. Dan saya melihat pas pada saat udah muncul ini, kemudian itu terbakar sampai gede. Untung kelihatan. Kalau tidak, ini akan kebakaran habis-habisan.
Dan semua itu ada korelasinya satu sama lain. Nah makanya dia nggak tahu itu batunya buat apa. Akhirnya saya pesankan nggak usah gitu-gitu lagi, beli bumbunya yang tajam aja, bumbu nasi gorengnya gitu. Lebih bereksperimen dengan bumbu-bumbunya, tanpa harus menggunakan yang mistis-mistis itu. Iya, betul sekali. Oke. Seperti itu. Dan saya tadi lihat batunya udah hancur, Udah habis ya. udah bopel gitu, termasuk kayak piringnya gitu lah. Iya, pecah tadi. Makhluk ini pun udah nggak ada di batunya tadi. Udah gitu. Itu yang Kok saya lihat. banyak banget tadi ya dilihat ya? Iya, Ada iya. 3 ya? Sebenarnya kan ini kan satu, tapi bisa bermanifestasi jadi banyak gitu. Itulah namanya jin sebenarnya. Untuk nunjukin. Untuk nunjukin ini gue loh kita. gitu. Gue juga bisa nih nunjukin. Emang lu aja kayak gitu loh ibaratnya. Ada yang mau disampaikan? Iya mungkin untuk kedepannya jangan pakai gini lagi lah ya. Kan nggak tahu kan membahayakan atau enggak. Justru malah takutnya malah menutupi rezeki, malah membuat orang-orang jauh sama diri kita. Gitu sih paling. Terima kasih Mbak Vita sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan pelajaran bisa kita ambil semua dari cerita kamu. Salam buat anak. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Setiap perjanjian harus ditepati. Kesepakatan adalah hutang yang harus dibayar. Jangan pernah mengumbar janji karena pertanggungjawaban akan diperhitungkan sampai mati. Dua partisipan kami pada malam hari ini adalah Ningsih dan juga Vita. Ningsih merasa selalu ada bisikan-bisikan yang membawa dia untuk melakukan kejahatan, termasuk menjadi pelakor. Tapi setelah diselidiki, itu sebenarnya justru bukan bisikan ya, Iya. tapi dirinya sendiri Dirinya yang dia memang sendiri. punya keinginan untuk melakukan itu. Dan dia playing victim lagi ya. Seolah-olah dia korbannya dan menurut saya dia sih fake sih sebenarnya. Dia Iya. fake. Nah itu kalau seperti itu, apa enggak justru malah mengundang makhluk-makhluk itu untuk menunjukkan mereka ada gitu? Justru malah mengundang gitu loh. Justru akan malah mengundang. Makanya kan kadang dia setengah-setengah kan. Setengah sadar, setengah enggak. Setengah sadar, setengah enggak gitu. Iya. Kayak gitu Betul, loh. tipikal. setengah-setengah Iya. ya. Jadi saya menangkap dari partisipan yang pertama, dia lebih memfitnah Makhluk astral. makhluk astral atau makhluk lain. Nah, dan namun berbeda dengan kedua. Kedua itu orang yang tidak tahu apa-apa tapi punya gadget mahal. Punya gadget tuh maksudnya jimat gitu ya? Jadi kayak punya jimat yang udah yang tinggi gitu. Tapi nggak ngerti cara mainnya, cara on off-nya dan segala macam ya. Manfaatnya apa, mengendalikannya. Betul sekali. Itu bisa berdampak negatif ya? Berdampak negatif dong. Untungnya dia sama jimatnya nggak connect. Akses denied. Jadi kayak bener-bener Oke. putus-putus kontak. Jadi ketolak. Ditolak. Jadi nggak nyambung. Iya seperti itu. Kamu pernah ketemu orang yang pakai jimat? Sering ya Wah. industri. Ada ya? Macam-macam ya? Macam-macam ada. Dan bentuknya juga macam-macam. Macam-macam. Hidup mereka Batu-batu sih baik-baik banyak, aja? banyaknya. Karena dulu pernah punya pacar yang dia suka kayak begitu-begitu kan, malah sempat aku yang diajak gitu untuk biar karirnya sukses gitu. Tapi ternyata malah setelah kesana akunya yang kayak tergila-gila gitu loh sama dia. Masih sekarang? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya enggak ya. Oke. Baiklah. Kalau gitu, Uci, terima kasih sudah Sama-sama. hadir Thank di Menembus Sama-sama. Mata Batin. Sukses untuk karir kamu. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima atas segala kasih, penjelasannya. sama-sama.